Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين. أشهد أن لا إله إلا الله الأول الآخر الظاهر الباطن، وأشهد أن محمدا رسول الله السيد الكامل الفاتح الخاتم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأمته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين السيد الكامل الفاتح الخاتم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى السيد المرسلين الخاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك أيها النبي الرحمة الشفيع الأمة ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سلام علينا يوم ولدنا ويوم نموت ويوم نبعث حيا. حيانا الله بالصحة والعافية والسلامة والهداية والرشادة والشفاعة، ويسرنا الله بالنصر والفتح والعزة، ويحافظنا الله بخير حافظا. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وشفاء وفرقانا ومعجزة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur atas limpahan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kenikmatan beribadah berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga apa yang kita jadikan pilihan untuk senantiasa menjaga salat tepat waktu di masjid berjamaah dan ditambah dengan i'tikaf
serta mengikuti ta'lim, ya, menjadi jalan untuk kita semakin menambah kesolehan kita. Semoga semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kajian kita pada kesempatan ini adalah tadabbur surah Al-Fatihah. Kenapa kita perlu tadabbur? Kalau kita renungkan ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 151 atau surah Al-Jumu'ah ayat 2. Di sana dijelaskan bagaimana seharusnya kita beramal dengan Quran. Ternyata tidak cukup dengan membaca saja, tetapi ada pesan bagaimana kita harus mengerti apa yang kita baca, bagaimana kita harus bisa memahami apa yang kita baca, bagaimana kita harus bisa menghayati apa yang kita baca. Jadi zikir kita dengan membaca Al-Quran tidak cukup dengan bacaan, tapi juga dengan pikiran, dengan perasaan, dan dengan kesadaran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa in kanu wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu. Membaca ayat-ayat itu istilahnya adalah tilawah atau qiraah, ya. Wa yuzakkikum, dan mensucikan kamu, tazkiyah. Bagaimana ya ketika kita beramal dengan Quran, ya, ada dampak, ada hasil, ya, jiwa pensucian jiwa kita. Ya. Kemudian wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Ya, dan mengajarkan kepada kamu Alkitab dan Al-Hikmah. Nah, ini metodenya dengan tadabbur, ya. Serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui, itu tafakkur. Jadi ini pesan penting. Maka pada kesempatan ini bagaimana kita mentadaburi. Ya, jadi satu paket, ya. Ketika kita beramal dengan Quran, ya, tidak cukup membaca. Sekalipun bacaan yang kita lakukan, ya, dari setiap huruf dari Al-Quran itu ada manfaatnya, ya. Karena ya Rasulullah SAW sudah memberikan, ya, kabar gembira, memberikan garansi, man yaqra harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quranul Karim, falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan hasanah, kebaikan. Dan setiap kebaikan yang dilakukan dari membaca satu huruf itu diberi nilai, diberi poin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mislu asyri amsalihah, itu dengan penglipat gandaan 10 kalinya, ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, iqra bi ismi rabbika, bacalah, ya, dengan menyebut namamu, dengan menyebut nama Rabbmu, ya kan? Artinya ini ada pesan bagaimana dari zikir membaca ayat-ayat Al-Quran bisa, ya, mengenalkan kepada Allah Rabbuna Rabbul Alamin, bisa mendekatkan kita kepada Allah, bisa mendekatkan, ya, membuka jalan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya jalan kemenangan nanti. Ini banyak slide-nya, ada 20, ya. Dalam waktu terbatas mudah-mudahan bisa diselesaikan, ya, semuanya. Nah, inilah, ya, suratul Fatihah, ya, yang tentunya kita semua sudah menghafalnya. Ada di antara jamaah yang belum menghafal surah Al-Fatihah? Maka kalau ada belum yang bisa menghafalnya, pastikan, ya, malam ini bisa menghafalnya, ya, pastikan bisa menghafalnya. Karena apa? Al-Fatihah ini nanti dijelaskan, ya, keistimewaannya. Ini menentukan, ya,
sholat kita, ya, menentukan ibadah kita, menentukan hidup kita. Ya, nanti dijelaskan. Ini suratul Fatihah, ya. Kita mau dengar bacaan qiraahnya. Oke. Jadi kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, jadi ingat ya, suratul Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Ya, sebaiknya ketika membaca ya suratul Fatihah pastikan ya, per ayat itu dibaca. Ya. Bisa kalau yang tadi ya itu bagi 2. Ini mungkin mengambil dalil dari hadis qudsi ya. Qasamtus shalah baina Allah membagi salat itu antaraku dan antara hambaku ya, dengan bacaan suratul Fatihah itu. Ada bagian Allah dari bismillah, dari alhamdulillah sampai dengan ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai dengan maliki yaumid, sampai dengan maliki yaumiddin. Ya, di bagian hambanya itu yang berikutnya ya. Karena kalau hadis itu mulainya dari alhamdulillahirabbil alamin. Oke, nanti ada yang membedakan kenapa ada imam membaca Al-Fatihah diawali dengan bismillah, ada yang dengan tidak bismillah. Nanti kita dudukkan ya klarifikasinya. Kalau apakah basmalah itu bagian dari suratul Fatihah? Iya benar. Ya. Jadi kalau kita membaca ya itu dari bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita nanti dijelaskan berikut nanti di dalam hadis qudsi, ternyata ya Allah mau menyebutnya langsung dengan ketika hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka sesungguhnya aku menjawab ya pujiannya dengan ayat itu, dengan kalamnya hamidani abdi. Ya, oke, nanti jelaskan. Ini suratul Fatihah ya. Gitu ya. Baik, lanjut. Nah, kenapa Al-Fatihah perlu kita tadabburi? Karena dalam beberapa keterangan ya para ulama ya kan, Al-Fatihah memiliki keistimewaan. Paling tidak ada 5 nih. Ya. Keistimewaan pertama adalah dia disebut sebagai atau diberi nama dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Penyebutan Al-Fatihah ya dengan nama ummu ya, ibu artinya induk ya. Itu menjelaskan ya bahwa Ummul Kitab ini, suratul Fatihah ini ya merupakan induk atau intisari dari Alkitab. Bukan sekedar intisari, induk dari Al-Furqan, kitab Al-Quran, tapi juga intisari dari semua kitab yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam satu riwayat dikatakan ya, siapa yang membaca suratul Fatihah seakan-akan ya dia telah membaca seluruh Al-Quran, seakan-akan dia telah membaca seluruh kitab Taurat, Zabur dan Injil. Nah, seperti itu. Kenapa ya kemudian ya Al-Fatihah ya diberi nama Ummul Kitab ya. Nanti kita penggunaan kata Al-Fatihah itu artinya adalah pembuka. Al-Fat bisa juga kemenangan gitu kan. Inilah yang akan menjadi istilahnya terbukanya hikmah ya. Salah satu keistimewaan Al-Fatihah sehingga ya diberi nama Ummul Kitab ini ya. Sebagai pembuka ya hijab ya. Hijab itu bukan jilbab ya, maksudnya hijab itu dinding ya. Ya. Antara zahir dan batin. Ya. Antara awal dan akhir. Ya. Karena ya ketika tadi ya di awal ya, disampaikan bahwa amal Quran ta'amul ma'al Quran, interaksi dengan Quran itu tidak sekedar bacaan ya. Ketika masuk kepada pikiran, kepada perasaan, kepada kesadaran, itu adalah wilayah batin itu. Ya kan? Wilayah batin. Ya. Dan namanya juga
ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim ya akan kebuka tuh rahasia-rahasia gaib. Ya. Maka itu ini menjadi syarat juga untuk mendapatkan hidayah sampai kita pada kemenangan, kita harus beriman kepada yang gaib. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi kriteria pertama ya kita ya akan mendapatkan hidayah ya itu adalah ya kita harus beriman kepada yang gaib ya. Di Al-Fatihah ini ya nanti salah satu pengertian adalah membuka ya dinding ya antara zahir dan batin kita. Juga awal dan akhir. Di dalam keterangan banyak ayat kita diberikan keterangan penjelasan dari mana mau kemana. Ya, bagaimana roadmap perjalanan hidup kita, apa ya misi dan tujuan hidup kita. Itu akan didapatkan dalam Al-Qur'an. Jadi ya penggunaan kata umul kitab juga di sini karena dalam surah Al-Fatihah juga ada jalan hidayah dan kemenangan ya. Ya, di dalam ayat ihdina as-siratal mustaqim, jadi memaknai hidayah itu ternyata ya luas ya maknanya. Nanti dijelaskan Ustaz berikutnya. Kedua, Al-Fatihah keistimewaan yang kedua adalah dia termasuk rukun salat. Ya. Jadi kalau kita belajar fikih salat, ada berapa rukun salat Bapak Ibu sekalian? Ya, ada 13 ya. Dan Al-Fatihah termasuk salah satunya. Dan termasuk rukun yang paling penting di antara rukun-rukun yang lainnya. Barangkali kalau kita lupa atau kelewat rukunnya ya bisa berkurang nilainya ya. Tapi kalau nggak membaca surah Al-Fatihah itu nggak dianggap salat gitu loh ya. nggak dianggap salat. Maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya la salata ya, tidak dikatakan salat, tidak disebut salat ya. Liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, bagi mereka yang tidak membaca ya Al-Fatihah ya. Nah, kenapa dikatakan kenapa Al-Fatihah juga disebut ya termasuk sebagai rukun salat? Nah, ketika salat yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak hikmahnya. Di antaranya ya salat itu sebagai tiang agama, salat itu mi'rajnya orang beriman. Salat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Salat itu awal mula yang akan dihisab yang menentukan ya nilai diterima atau ditolaknya amal-amal yang lain. Itu karena di dalamnya ada rukun ya membaca suratul Fatihah ini. Baik. Yang ketiga, ya keistimewaan ketiga disebut dalam Al-Qur'an sab'a minal masani ya. Sab'ul masani itu 7 ayat yang wajib dibaca. Minimal ya kita membaca Al-Fatihah itu 17 kali. Karena sholat yang difardukan itu sehari ada 17 rakaat. Kalau kita ingin menyempurnakan ya lakukan ya 50 rakaat dengan sholat-sholat nawafil. Ya. Maka ya 7 ayat yang wajib dibaca itu ya bisa 17 sampai dengan 50 kali sehari agar dapat ya dimengerti, ya, difahami, dihayati. Agar kita mendapatkan segala ya keberkahan, kemuliaan, keagungan, ya, fadilah, rahmat ya, yang tersedia di dalam suratul Fatihah ini. Kemudian dikatakan juga Al-Qur'an sebagai Qur'anul Azim wa Qur'anul Azim, bacaan yang agung yang mengandung rahmat, manfaat, derajat sebagai mukjizat sepanjang zaman. Jadi ya, ekspektasi kita, harapan yang dibangun ketika kita beramal dengan Quran, baik membacanya, mentafakurinya, mentadaburinya, ya, itu adalah ya, bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat, mendapatkan manfaat dan ya, mendapatkan derajat ya, dari bacaan kita. Ya. Kemudian yang kelima ya, dikatakan keistimewaan kelima bisa jadi tawasul, ya. Tawasul adalah penyambung amal saleh dengan generasi awal dan akhir ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ya, sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin atau sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ya. Di penyambung amal saleh. Ya, yang bisa mengantarkan ya terkabulnya doa-doa kita.
Kalau kita bingung mau doa apa, ya baca aja Al-Fatihah. Karena di dalam Al-Fatihah itu sudah menghimpun semua hajat dan kebutuhan kita. Terutama di dalam ya ayat ihdina as-siratal mustaqim. Kemudian ya ketika kita berdoa dengan surat Al-Fatihah ya, biasanya nih ya di dalam zikir, dalam tahlil itu kan. Ya, kita selalu mengawali dengan kalimat ini, Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa binuril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bibarakatil Fatihah ya wa bimu'jizatil Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah ya. Gitu. Ya Allah, hamba mohon kepadamu dengan hakikat Al-Fatihah, dengan rahasia Al-Fatihah ya, dengan cahaya Al-Fatihah, dengan kemuliaan Al-Fatihah, dengan keberkahan Al-Fatihah, dengan mukjizat Al-Fatihah, dengan syafaat Al-Fatihah. Jadi kita yakin itu kedudukan istimewa surat Al-Fatihah itu mengandung tadi ya hakikat, ya rahasia, cahaya, kemuliaan, keberkahan, mukjizat, syafaat. Ya. Syai'un lillah. Nah ini biasanya syai'un lillah lahum al-Fatihah ya. Nah kita pahami syai'un lillah, apa sih lillah ya, syai'un di mana lillah itu ya. Ya ketika kita berdoa bertawassul dengan suratul Fatihah ini ya kan, kita mengharapkan ya segala ya sesuatu syai'un tadi lillah ma fis samawati wal ard, segala sesuatu yang engkau karuniakan yang Allah berikan ya. Berupa apa? Lillah ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Kepemilikan. Ya. Walillah mulkus samawati wal ard. Ya, apa itu? Kerajaan ya. Kalau memiliki tidak sekedar memiliki tapi menguasai mutlak kepemilikannya. Ya. Kalau sudah memiliki maka walillahi mulkus samawati wal, milik Allah lah kerajaan. Ya, kepemilikan kerajaan. Walillahi junudus samawati wal. Kalau raja punya tentara. Milik Allah lah tentara-tentara di langit dan di bumi. Ya, kalau udah punya kerajaan, punya tentara, ya, tentunya punya wilayah. Walillahil masyriqu wal maghrib, kewilayahan. Dan semuanya ini yang akan menghantarkan kepada walillahil izzah, kemuliaan. Ya, itu jadi. Jadi apa saja ini karunia yang menjadi kebutuhan hajat kita itu udah terkandung sepenuhnya dalam surat Al-Fatihah. Karena itu ya hendaknya kita bisa mengambil narasi doa dari surat Al-Fatihah. Ya, awali dengan Ismul Azam. Karena semua doa yang diawali dengan Ismul Azam yaitu dijamin, digaransi pasti terkabul. Salah satu narasi pengantar doa dengan Ismul Azam adalah Allahumma inni as'aluka bi ismikal azam. Ya Allah, hamba mohon kepadamu dengan namamu yang agung, wa bi kulli ismin huwa sammaita laka bihi nafsak, dan dengan nama yang kau berikan ya di nama dirimu ya, au anzaltahu fi kitabik, au dengan nama yang kau turunkan di dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau dengan nama yang kau ajarkan kepada seseorang ya, au ista'sarta bihi fil ilmil ghaibi 'indak, atau dengan nama yang masih menjadi rahasia di dalam ilmu gaib di sisimu. Anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah ya, jadikan Al-Qur'an sebagai tautan hatiku, pelembut hatiku ya. Wa nura basari, cahaya penglihatanku. Wa jalaa huzni, pelipur laraku ya. Wa dahaba hammi wa ghammi, penghilang gelisah dan gundah gulanaku ya. Anta qadi hajati, maka kabulkanlah doaku ya. Nih doa Al-Fatihah kita awal dengan ini, kemudian kita minta pada Allah, ya Rabban Nas,
rabbal alamin ar-rahmanir rahim fa inni qarib. Ya, nanti jelaskan tuh ya. Ya wahai Rabb, ya Rabbnya manusia, Rabbnya semesta alam, yang maha pengasih dan maha penyayang. Nah, kita memanggil dia Allah dengan Rabbun Nas, Rabbul Alamin. Ya. Maka kita dengar tuh, ya. Tadabbur kita mendengar, ya, bahwa Allah mendengar atau merespon panggilan kita. Ya Rabban Nas, Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, fa inni qarib. Aku dekat, kata Allah, ya. Aku dekat. Rasakan ini gitulah. Supaya kita tidak merasa beramal sendiri gitu loh. Ya kan? Setiap kalimat yang kita sampaikan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita yakini ya, didengar, direspon. Ya Rabban Nas, Rabbal Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, fa inni qarib. Ya Malikin Nas, Maliki Yaumiddin, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku bukan sekedar dekat, tapi lebih dekat dari urat lahirmu. Ya, ya Ilahin Nas, ya. Wahai sembahan manusia, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku menyembah, kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dengar, wa nahnu wa kana Allah bikulli syai'in muhita. Aku bukan sekedar dekat, tapi lebih dekat dari urat lahirmu, bahkan meliputi dirimu. Jadi doa itu begitu tuh. Doa yang kata Rasulullah perintahkan kita untuk memanjatkannya. Ud'u rabbakum, berdoalah kepada Rabbmu, wa antum muqinuna bil ijabah, dan kau yakin doa kamu dikabulkan. Nah, aktualisasi yakin itu tadi kita nggak ngomong sendiri, tetapi dijawab. Ya, dan dengar kita jawabannya itu. Ya Rabban Nas, Rabbal Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kita dengar fa inni qarib. Ya Malikin Nas, Maliki Yaumiddin, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya Ilahin Nas, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa kana Allah bikulli syai'in muhita. Begitu. Doa kita jadi doa yang masuk ya kategori yakin tadi itu. Ya. Terus apa yang kita minta? Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya jalannya orang-orang yang istiqamah. Tunjukilah kami jalannya orang-orang yang Kau berikan nikmat yang sempurna atas mereka. Tunjukkanlah kepada kami hidayah. Nah, ini. Maka kita detilkan ya. Yang dimaksud hidayah apa gitu kan. Tadi jelaskan ya, hidayah itu adalah ya fatham mubina. Ya, jadi kalau di Al-Qur'an ada surah Al-Fatihah, juga ada surah Al-Fat. Dua nama yang sama pasti ada irisannya. Ketika kita membaca ayat ihdina as-siratal mustaqim, Allah menjawab dengan ayat pertama di surah Al-Fat, inna fatahna laka fatham mubina. Boleh kita ambil ya dari tafakur tadi ya, hubungan antar surah ya, munasabah baina surah Al-Fatihah dan Al-Fat gitu kan ya, bahwa kita bisa mengambil pengertian yang dimaksud hidayah itu adalah fatham mubina ya. Nah nanti kita urutin lagi tuh dari ayat pertama surah Al-Fat, kedua, ketiga, 4 sampai ke 6 gitu kan. Itu isinya adalah ya karunia yang kita hajati dari menghajati jalan istiqamah, dari menghajati jalan orang-orang yang diberi karunia nikmat ya. Dari menghajati ya, kemenangan ya. Nah kita uraikan di sini iftah lana. Yang dimaksud ihdina itu adalah iftah lana fatham mubina, bukakanlah bagi kami kemenangan yang nyata. Waghfir lana warhamna wa tub alaina, karuniakanlah kepada kami maghfirah, rahmat dan diterimanya taubat. Wangsurna nasran aziza, tolonglah kami dengan pertolongan yang dahsyat, yang hebat. Wa anzilis sakinata fi qulubina, turunkanlah kepada hati kami ketenangan.
wa anzilis sakinata fi qulubina waj'al lana min ladunka waliya. Jadikanlah bagi kami dari sisi Engkau waliya. Kita minta agar Allah menjadi wali kita. Ya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Hanya Allah saja yang bisa mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya, dari kehinaan kepada kemuliaan, dari kepalsuan kepada keaslian, ya. Itu dia. Waj'al lana min ladunka nasira, dan jadikanlah bagi kami dari sisi Engkau, ya, apa namanya, pertolongan. Nah ini ya narasi kalau kita perhatikan ya itu kita gunakan ya fi'il amr ya sesuai narasi ihdina, itu fi'il amr, tunjukilah kami, ihdina, iftah lana, waghfir lana, warhamna, wa tub alaina fi'il amr. Doa itu ya kalau menggunakan fi'il amr ya itu ya semestinya udah ada pada tingkat keyakinan yang tertinggi, ya, keyakinan yang kokoh, yang kuat. Biasanya ada dalam situasi kondisi yang darurat, emergensi itu, ya. Jadi kita mintanya harus pakai fi'il amr, gitu. Oke. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa? Ya, alladzina an'amta 'alaihim itu adalah di dalam surah yang lain disebutkan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Arti kita agar menghajati pada Allah ya, agar bisa melanjutkan estafeta ada di jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai dan bukan jalannya orang-orang yang sesat, ya. Nanti iftah lana fathah mubina bisa kita elaborasi lagi, ya. Iftahnya bukan lana aja bagi kami. Siapa bagi kami itu bisa kita sempurnakan. Iftah lana wali ahlina wali abaina wali azwajina wali dzurriyyatina. Ya, bukakanlah bagi kami, bagi keluarga kami, bagi ayah bunda, kakek nenek kami, bagi anak cucu kami, turunan kami, ya, bagi pasangan istri-istri kami, itu dia. Fatham mubina. Ya, bisa juga kita narasikan iftah lana wa li ihwaninal mu'minin. Ya, bukakanlah bagi kami dan bagi saudara-saudara kami yang beriman, wali ihwaninal mu'minin wal mujahidin wal mustad'afin fi Filistin wa fi buldanil muslimin fataham mubina. Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita tafakuri, tadaburi surah Al-Fatihah, ya, kita akan mendapati 5 ya. Ya, bagaimana kita akan kita bisa uraikan ya. Kandungan hikmah pertama adalah terkait keimanan ya. Nanti kaitannya dengan surah An-Nas. Dan tadi katakan ya Rabban Nas, Rabbal Alamin, Malikin Nas, Maliki Yaumiddin. Itu akan menjelaskan ya tentang tauhid ya, rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Artinya ketika kita membaca surah Al-Fatihah, manfaat faedah yang harus kita dapatkan adalah semakin kuat dan kokohnya keimanan kita. Ya. Kedua, ya, puji-pujian yang sempurna. Ya, itu menjelaskan dialog Allah SWT dengan hambanya ketika membaca surah Al-Fatihah di dalam setiap rakaat yang ditegakkannya. Ini nanti dijelaskan di dalam hadis qudsi. Ya, yang menjelaskan bahwa betapa Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan bagi kita berupa rahmat dan fadilah yang sempurna, berupa derajat yang tinggi, nikmat karunia yang tak terhingga, dan amanah yang sangat besar, ya. Jadi Allah menciptakan kita ya dalam skenarionya, dalam takdirnya itu nggak kaleng-kaleng gitu. Makhluk yang diberikan derajat yang tinggi sampai malaikat ya dan jin diperintah sujud kepada kita. Ya, nikmat karunia yang banyak tak terhingga, nikmat zahir dan batin, nikmat dunia dan akhirat, ya, dan amanah yang besar menjadi ya khalifahnya di muka bumi ini.
Kemudian yang ketiga hidayah, ya, kaitannya dengan surah Al-Fatihah seperti yang dijelaskan. Karena yang Allah anugerahkan kepada hamba-hamba pilihannya berupa kemenangan dan pembukaan yang nyata. Ketiga, kalimat basmalah itu inti. Apakah kalimat basmalah termasuk ya dari surah Al-Fatihah? Ya, termasuk surah Al-Fatihah, ya. Kalimat mandat dan pelimpahan otoritas dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ya. Jadi kalau kita terjemahan lebih dari rasa iman, rasa yakin kita itu dengan nama Allah atau atas nama Allah, ya. Kalau dikatakan kalimat mandat dan pelimpahan, ya, kalimat mandat pelimpahan otoritas dari Allah, ya, kita akan lebih yakin lagi, ya, dengan mengerti, ya, bacaan basmalah itu adalah atas nama Allah. Jadi kita semacam, ya, seorang menteri dapat mandat, ya, dari presiden untuk mengelola urusan kementeriannya. Nah, itu dia. Kemudian kalimat isti'adah, ya, kadang sering kita nggak lepas, ya, membaca isti'adah ketika kita membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kalimat perlindungan dari godaan setan, tipuan dunia, kegagalan, musibah, penyakit, bencana, makar musuh, dan azab neraka. Ini kita harus waspadai, ya, dengan selalu beristi'adah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentar lagi, ya. Baik, kita manfaat waktu yang masih ada. Sekarang hikmah pertama, keimanan kaitannya dengan surah An-Nas, ya. Ya. Jadi pertama adalah al-iman itu dalam kitab akidah dijelaskan, ya, adalah membangun tauhid, ya. Tauhid keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinan kita. Disebut pertama adalah tauhid rububiyah, ya. Itu nanti dibangun dengan kalimat tauhid la ilaha illa huwa, ya. Perhatikan nanti. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada penggunaan domir dalam kalimat tauhid, ya. La ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Itu ada ayatnya semua aja, ya. Ketika penggunaan domir huwa, ya, dalam kalimat tauhid itu sebenarnya membawa tauhid rububiyah, ya. Ya. La ilaha illa huwa rabbun nas rabbul alamin. Kita kenal dia sebagai Rabb kita, ya, sebagai Rabb semesta alam yang maha pengasih dan maha penyayang. Nanti di dalam surah Ar-Ra'd ayat 16 dijelaskan tuh. Kul, katakanlah, man, siapakah Rabbus samawati wal ard, Rabbnya langit dan bumi. Kul, katakanlah Allah, ya. Ini deh. Kul man Rabbus samawati wal ard, kulillah. Kul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra. Apakah pantas kau mengambil Rabb selain Allah yang tidak bisa berkemampuan memberikan kemanfaatan atau kemudaratan? Nah, ini enak baca ayat ini. Yaitu ngomong tauhid rububiyah, ya. Mengenal Allah sebagai Rabb, ya, dengan asma'ul husna. Ya, siapa Allah Rabbuna Rabbul Alamin itu? Dia adalah Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'min, Al-Muhaiminul Aziz, Al-Jabbarul Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir, Al-Ghaffarul Qahhar, Al-Wahhabur Razzaq, dan seterusnya. Jadi bacanya itu ingat pasangannya itu, ya. Ya, berpasangan. Ya, awali dengan dengan surah ayat dari akhir surah Al-Hasyr itu. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus As-Salamul Mu'min, Al-Muhaiminul Aziz, Al-Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir, lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Nah, kalau kita ingin berzikir dengan asma'ul husna, ya, dengan membangun tauhid rububiyah, ya, masuknya dengan ismul azam, ya, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa. Baru Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'min, Al-Muhaiminul Aziz, Al-Jabbarul Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir, Al-Ghaffarul Qahhar, Al-Wahhabur Razzaq, Al-Fattahul Alim, dan seterusnya sampai selesai. Ditutupnya dengan tasbih subhana man lahul asmaul husna wasifatul ulia subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimuna ulwan kabira. Itu dia.
Zikir asma al-husna untuk membangun tauhid rububiyah, ya. Kemudian mengenal sejati diri dan eksistensinya sebagai khalifatullah fil ardh. Jadi membangun tauhid rububiyah itu ya harus bisa sampai kepada kesadaran diri bahwa kita ini adalah khalifatullah. Kita ini adalah makhluk yang dimuliakan. Kita adalah makhluk yang diberi fadilah dan rahmat. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, yang membuat kita bisa berbahagia, bersukacita, berhasil, menang, sukses, itu kan. Fabidzalika falyafrahu. Itu ada garis-garis ini, ya. Kemudian ya, menyadari ya bahwa kita memiliki amanah dan tanggung jawab atas diri pribadi sebagai insan, sebagai bagian dari sosial peradaban manusia, annas, dan bagian dari lingkungan semesta alam Bani Adam. Nah itu. Kita rububiyah itu ya seperti itu. Kita kenal diri kita, kita mengetahui amanah dan tanggung jawab diri kita. Yakin bahwa Allah dekat, ya, fa inni qarib. Ini diindikasi dengan keyakinan ya bahwa Allah dekat dengannya. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Merasakan kebersamaan dengan Allah. Terkoneksi, ya, Allah merasakan benar Allah ya selalu membersamainya, ya. Wallahu ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kamu berada Allah bersama engkau, terkoneksi terus, ya, seperti kita dengan bayang-bayang itu terus, ya. Nah itu diyakini hal itu. Kemudian diindikasi dengan atau rububiyah itu diindikasi dengan adanya rasa takut kepada Allah dan takut kepada hisabnya, ya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Orang-orang yang takut dengan Allah dan takut dengan hisab, ya. Dan selalu melazimkan diri untuk mengingatnya dengan banyak dan terus-menerus. Ya, zikirnya enggak putus-putus. Ini tauhid rububiyah. Indikasi keimanan yang harus kita miliki dan kita akan bisa dapati dari membaca ya awal ayat dari surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Jadi nanti manfaatnya, dampaknya dari tadabbur ini kita akan mendapati ya, akan merasakan ya keimanan, ya, keyakinan yang semakin kuat ya pada tingkatan ayat bahwa Allah dekat, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua ya, membangun tauhid uluhiyah. Jadi ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ya. Ini dibangun dengan kalimat tauhid la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali engkau, ya. Yang tadi gaib la ilaha illa huwa, dia sekarang anta muhattab di hadapan kita. Ya. Malikin nas maliki yaumiddin. Ini nanti akan dijelaskan di dalam surah Al-Imran ayat 2627. Kul, ya. Jadi ayat-ayat ma'rifat itu, ya, ayat-ayat untuk mengenal Allah itu selalu menggunakan narasi dialog, ya. Ya, untuk menegaskan kedekatan Allah dengan hambanya. Yang pertama tadi tauhid rububiyah dengan kul marabbus samawati wal, dialog Allah. Siapakah Rabb pencipta langit dan bumi ini? Siapa Rabbnya langit dan bumi ini? Ya. Yang di surah ini Al-Imran ayat 27, kul Allahumma malikal mulki. Katakanlah, ya Allah, engkaulah yang memiliki kerajaan. Tu'til mulka man tasha, engkau berikan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki, ya. Wa tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, ya. Tu'til mulka man tasha, ya. Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang kau kehendaki, engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Nah itu dia. Ini ayat dialog ya yang menjelaskan kita diperintahkan untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai maharaja yang memiliki, merajai, menguasai, yang maha mulia. Yang lillah tadi, lillah ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Milik Allah lah apa saja kerajaan di langit dan di bumi. Milik Allah lah semua tentara di langit dan di bumi. Milik Allah lah teritorial wilayah semesta alam ini. Milik Allah lah kemuliaan. Walillahil izzah, ya. Wali rasulihi walil mu'min. Allah berkenan memberikan al-izzah ini termasuk kepemilikan, kerajaan, kekuasaan, tentara, ya,
komando gitu kan, dan apa kemuliaan kepada wali rasulihi walil mu'minin, bagi rasulnya dan orang-orang yang beriman. Kemudian ya, dengan tauhidul uluhiyah ini ya, kita mengenal diri dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Ketika Allah menjelaskan ya Pak, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, banyak juga ayat-ayat yang menjelaskan kelemahan kekurangan kita. Khuliqal manusia diciptakan dalam kelemahan. Ya, dha'ifa, ajula, tergesa-gesa, dan banyak lagi kelemahan-kelemahan yang lainnya. Jadi kita mengenal diri ya dengan segala kelemahan keterbatasan, serta menyadari adanya godaan setan, hawa nafsu dunia, dan ancaman musuh. Ini kesadaran harus penting kita, sehingga kita menghajati kepada Allah pertolongannya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dari urat lehernya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yakinnya lebih tinggi lagi nih, tauhid uluhiyah dari rububiyah ya. Kalau tauhid rububiyah itu sebenarnya sudah terpatri, sudah fitrah, karena ya sebelum kita lahir ke dunia ini sudah dimintai perjanjian. Wa id akhadha rabbuka ila bani Adam ya. Dan ketika Allah mengambil persaksian pada Bani Adam ya, tentang rububiyah ya. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Nah, kita semua sudah menjawab bala syahidna, benar kami menyaksikan. Nah, kemudian indikasinya yang berikutnya adalah merasakan pengawasan dan penjagaan Allah ya. Bukan sekedar yakin Allah dekat, tapi bisa berdialog, bisa berinteraksi, bisa meminta, bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini indikasi tauhid uluhiyah yang berikutnya. Memiliki rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah, mahabbah. Ini indikasi yang berikutnya. Dan melazimkan untuk selalu berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya sudah isya ya, Masya Allah. Baik, saya kira sampai sini dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya ya. Semoga ya separuh nih dari apa yang sudah, atau sepertiganya dari apa yang sudah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat ya, dan tentunya menambah pengetahuan, pengertian, pemahaman, dan penghayatan kita terkait surah Al-Fatihah ya, dengan tilawah, dengan tafakkur, dengan tadabbur, dengan tazkiyah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wadiha. Rabbana faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.